Sejumlah petugas keamanan dan pemilik toko berusaha mengevakuasi puluhan korban lift jatuh Jumat siang. Insiden yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan ini menyebabkan sejumlah korban mengalami luka-luka. Bahkan sebagian di antaranya menderita patah tulang. Untuk mengeluarkan korban dari lift, petugas harus membuka paksa pintu lift. Menurut saksi mata, peristiwa berawal saat lift sedang berada di lantai 7, tiba-tiba lift terjatuh ke lantai basement. Beruntung, lift sempat berhenti di salah satu lantai sebelum menghujam ke lantai dasar. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat kelebihan beban. Sesaat sebelum jatuh sempat terdengar peringatan tanda kelebihan beban. Pas saya turun di kelas sebelah, baru nyampe toko saya, bunyi jatuh mulai dari iklan lantai 3 dan 4. Langsung saya lihat, buka rame-rame sama teman. Hingga Jumat malam tercatat 25 orang sempat dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat. 7 orang korban yang menderita patah tulang akan menjalani operasi, sedangkan korban lainnya masih diobservasi. Sejauh ini petugas Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 4 orang dari pihak mal dan 2 orang korban. Petugas menetapkan tersangka terkait peristiwa ini. Badrul Zaman, Jakarta. Semoga setelah berpisah dengan kami berdua selama 2 minggu, kami hadir di sini di Selamat Pagi bisa membawa keceriaan di rumah Anda melalui studio kami. Iya, harus dong. Biasanya kalau weekend tuh kan orang-orang pada males-malesan tidur, apalagi hujan. Tapi pagi hari ini harus lebih semangat karena studio kita udah baru nih, rumah kita lebih grande. Iya, seru banget deh, ini suasana baru di sini pemirsa. Jadi harus lebih semangat ya, seperti kepolisian Polda Metro Jaya ini yang lagi semangat-semangatnya juga menangkap tersangka kasus pedofil online nih pemirsa yang di grup Facebook itu. Ya ampun, predator-predatornya nambah lagi. Jadi kan kemarin sudah ada 4 nih, sekarang nambah lagi tersangkanya. Sepertinya nambah lagi. Tangkap semuanya Pak Polisi, tangkap saja mereka adalah pengancam-pengancam generasi masa depan anak Indonesia. Bener, apalagi nih sekarang jaringannya udah meluas, bahkan skalanya udah internasional nih pemirsa. Jadi kemungkinan besar tersangkanya ini masih akan bertambah. Ya ampun, segitu banyakkah yang mengancam ya? Langsung kita lihat aja informasi selengkapnya seperti apa. Ini dia. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali mengamankan seorang tersangka dengan inisial AAJ yang merupakan anggota aktif grup Facebook Loli Candy. Tersangka kerap mengunggah konten kekerasan seksual anak di dalam grup itu. Dari barang bukti laptop dan telepon genggam milik tersangka, ditemukan seribuan konten video dan gambar kekerasan seksual anak berbagai negara. Selain itu, polisi juga mendata korban bertambah 5 orang. Kelima anak ini merupakan korban penyimpangan seksual dari tersangka yang telah terlebih dahulu diamankan polisi. Di Reskrimsus ya, Polda Metro Jaya sedang mendalami tersangka ini. Jadi kita akan memilah-milah lagi tentang upload ada di barang bukti ini, sedang kita analisa. Kemudian juga apakah ada korban-korban lain ya, yang dilakukan oleh tersangka ini. Total sementara ada 13 korban anak. Mereka berusia antara 3 sampai dengan 9 tahun dan tidak menutup kemungkinan jumlah korban terus bertambah. Badrul Jamal, Jakarta. Ya nih Rio nih pemirsa nih, kejadian ini tentu juga menjadi PR ya, pekerjaan rumah orang tua untuk lebih waspada lagi dan juga menjaga lebih ketat lagi anak-anak mereka dari ancaman para predator ini. Karena sebenarnya predator-predator itu bisa ada di lingkungan sekitar kita nih pemirsa. Di mana-mana ada. Bener, bahkan bisa keluarga sendiri, tetangga atau teman-teman di sekitar kita. Jadi kita benar-benar harus menjaga anak kita dari tangan-tangan mereka. Jadi kita sebagai orang tua ini memang harus berperan aktif, apalagi kan pada kasus terakhir ini lewat jaringan media sosial. Jadi para orang tua ini memang harus lebih bijak kalau mau posting foto atau video anak-anak ini ke media sosial. Soalnya kan aku sering banget tuh posting-posting foto, video anak gitu kan. Jadi sekarang harus lebih selektif juga ya. Benar, karena postingan ini berpotensi bisa menjadi target kelompok para predator ini ya, pada pedofilia ini ya. Tapi tentu selain kita juga kita harus hati-hati dalam posting foto anak kita atau video anak kita juga harus juga mengawasi anak-anak kita yang sudah pegang sosial media. Apa saja mereka posting, apa saja yang mereka komentar, siapa saja teman-teman mereka di sosial media, siapa aja yang memberikan komentar. Jadi orang tua juga benar-benar harus mengawasi anak-anak yang memakai sosial media. Kita lihat yuk liputannya. Kasus pornografi online yang menampilkan video anak-anak di bawah umur kini ditangani serius Polda Metro Jaya yang telah mengarah pada pengembangan kasus pedofilia.
Kepolisian juga telah memeriksa para pelaku utama yaitu pengelola grup akun media sosial khusus pedofil Loli Candies dan menggalak kerjasama dengan Biro Investigasi Amerika Serikat FBI. Kerjasama dengan FBI ini karena anggota grup juga terhubung dengan jaringan serupa di 9 negara dengan jumlah anggota mencapai 7.500 orang. Tak dapat dipungkiri, media sosial menjadi pisau bermata dua yang harus disikapi dengan bijak. Orang tua juga punya peran penting melindungi buah hatinya dari bahaya yang mengintai di balik pesona medsos dengan memfiltrasi unggahan foto dan video. Kalau pada saat anak-anak saya masih bayi, saya suka mengabadikan momen-momen ketika mereka pertama kali bisa senyum, pertama kali makan, atau pertama kali bisa merangkak. Itu saya pasti mengabadikan momen tersebut dan mengupload ke media sosial sebagai suatu kebanggaan sebagai orang tua. Menurut pakar teknologi informasi, ada baiknya orang tua membatasi postingan foto-foto anak dan keluarga di internet. Karena potensi tindak kejahatan sangat mungkin terjadi ketika pelaku kejahatan online menjadikan keluarga Anda sebagai target tindakan kejahatan. Bayangin, dengan memposting semua itu, bila ada stalker yang atau penguntil yang memperhatikan kehidupan kita sehari-hari selama jeda waktu 2-3 minggu aja, si pelaku kejahatan bisa memetakan pola hidup kita, jam kerja kita, anaknya siapa, sekolah di mana. Jadi mau melakukan penculikan, melakukan perampokan dan lain-lain jauh lebih mudah di zaman saat ini. Untuk mencegah terjadinya dampak buruk ini, pengguna media sosial harus memilah dan memilih foto serta video yang bersifat pribadi. Hindari menulis lokasi saat foto diambil, minimalisir juga unggahan foto anak dengan pakaian terbuka, misalnya di pantai atau kolam renang untuk mencegah bereaksinya para pedofilia online. Tim Liputan Trans 7. Ini masih berkaitan dengan anak-anak pemirsa. Jadi di Lombok ada bayi berusia 10 bulan yang diduga mengandung janin di dalam perutnya. Bayi mengandung bayi. Iya, itu aneh ya. Tapi aku juga pernah baca berita serupa nih pemirsa. Ternyata nih mungkin sebenarnya mereka itu harusnya kembar. Tapi saudara kembar itu tidak jadi, gagal tumbuh sehingga tumbuh di dalam perut saudaranya. Tapi ada juga kasus lain kalau teman saya itu bahwa itu sebenarnya bukan bayi tapi kista yang berambut dan bergigi. Tapi kita nggak tahu juga sih. Di anak-anak di bayi juga ya? Itu nggak sih kalau itu di orang perempuan. Tapi sih. ini karena masih dugaan, jadi pihak rumah sakit itu juga masih melakukan pemeriksaan sebelum dioperasi nih pemirsa. Langsung kita lihat informasinya yuk. Ini dia. Bayi berinisial MAZ asal desa Lekok, Kabupaten Lombok Timur ini terpaksa menjalani perawatan intensif di Bangsal Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Bayi berusia 10 bulan ini harus menjalani serangkaian pemeriksaan akibat perutnya membesar dan diduga mengandung janin. Hal ini berdasarkan hasil CT scan yang dikeluarkan Rumah Sakit Dr. Sujono, Selong, Lombok Timur yang menemukan gumpalan berbentuk janin. Kalau menurut kedokteran kan sementara masih diagnosis dari dokter bedahnya kecurigaan histriosis atau gangguan sumbatan pada saluran cerna. Hasil CT scan-nya memang mendapatkan gambaran sesuai dengan yang disampaikan itu gambaran janin. Tapi kan gambaran. CT scan itu semua berdasarkan gambaran. Belum bisa dipastikan, tapi usaha ke sana akan terus berkembang. Pihak Rumah Sakit Provinsi NTB kini masih terus melakukan pemeriksaan dengan melibatkan sejumlah dokter untuk kemudian dilakukan tindakan operasi. Lalu Rahmat Junaidi, Mataram, NTB. Nah Rio, aku punya pertanyaan buat kamu pagi hari ini nih ya. Kan suka banget olahraga kan? Suka banget. Hobi lari dong ya. Hobi. Nah kamu mampu nggak mengejar kereta? Kamu berlari mengejar kereta. Kira-kira bisa ngejar nggak tuh keretanya? Anissa, pagi-pagi kamu bisa ngasih pertanyaan realistis nggak sih? Maksudnya, ini realistis yo. Ditanya ngejar kereta, aku ngejar baju aja ketinggalan bagi kereta. Ya nggak mungkin lah. Artinya kamu masih kurang latihan. Karena ini ada pria namanya James nih pemirsa. Dia lari mengejar kereta dari satu stasiun ke stasiun lain dan berhasil. Dia lari antar stasiun dan berhasil mengejar kereta. Luar biasa. Tapi ini saya juga punya satu orang yang nggak kalah keren sama si James. Kamu tahu lagunya The Beatles kan? Lagu-lagunya The Beatles kan legend dong, siapa yang nggak tahu ya. Nah dia ini bereksperimen atau merecycle salah satu lagu The Beatles dengan batu-batu nih. Jadi batu-batu itu ditata sehingga menghasilkan lagu nada. yang mana? Lagunya enak banget. Oh gitu. Langsung kita lihat aja kan. Pakai batu. Pakai batu. Enak nih, biar nggak penasaran langsung kita lihat yuk.
Berlari mengejar kereta menjadi hal yang paling dihindari oleh para pengguna kereta. Tapi aktivitas ini justru menjadi tantangan bagi pria bernama James ini. Tantangannya ia harus turun dari satu stasiun dan berlari untuk mengejar kereta yang sama di stasiun selanjutnya. James pun berhasil membuktikan kepada lebih dari 6 juta netizen bahwa ia bisa berlari secepat laju kereta. Seorang seniman eksperimental, Neil Mendoza, mengkreasikan ulang lagu The Beatles, Here's Come the Sun, dengan instrumen yang tidak biasa. Ia menggunakan sekumpulan batu yang dikoordinasikan sedemikian rupa hingga menciptakan alunan harmoni yang indah. Mendoza menamakan temuannya ini sebagai The Rock Band atau band dari bebatuan. Kumpulan batu yang hanya bisa terdiam pun menjadi lebih hidup berkat karya seni The Rock Band. First ever production. Menyambut penayangan perdana Beauty and the Beast, James Corden menciptakan episode spesial musikal untuk film besutan Disney tersebut. Berbeda dengan biasanya, musikal ini ditampilkan di penyeberangan lampu merah dengan waktu yang singkat. Tidak tanggung-tanggung, seluruh tim mengenakan kostum lengkap dan bahkan menghadirkan langsung Dan Stevens sebagai pemeran Beast. Tak hanya para pengguna jalan, jutaan netizen pun terhibur oleh video ini. Ini kan Jakarta lagi hujan nih pemirsa nih, Ya, dingin-dingin lagi nih. dingin banget. Kalau dingin-dingin pasti nggak mandi kan tadi pagi kan? Ya, enak Kan aja. subuh udah kesini. Sorry ya nih saya, meskipun aku subuh-subuh harus mandi, apalagi kan mau ketemu sama pemirsa Selamat Pagi, jadi penontonnya itu biar nggak kabur. Tumben. Mandi dong. Biasanya nggak pernah mandi, aku males gue mau mandi Emang gitu kamu? kalau Emang- lagi nggak ada kamera. Enggak, ngomongnya. emang kamu apa? Emang mandi di mana? Di Sungai Ciliwung atau di Sungai Krukut? Apa sih dari rumah kamu itu apa yang paling Sungai dekat? Krukut ya di rumah lah. Pokoknya kalau di Jakarta usahain jangan sampai mandi di sungai nih pemirsa. Meskipun normalisasi lagi sedang berjalan ya, tapi tetap aja orang Jakarta kan budaya masih sering buang sampah sembarangan. Aku kan pernah tuh nyusurin kali Ciliwung ya pemirsa, emang banyak banget sampah di pinggir-pinggir tuh numpuk. Banyak. Emang di daerah kalau Nggak steril kalau lah. di daerah kan sungainya masih bersih, airnya masih jernih. Ya, Beda sama di sini. oh iya pantesan. Di kampung kamu pasti masih jernih ya Ya. di Malang sana ya. Pantesan kemarin Putih dan teman-temannya main ke Batu dan Malang di sana. Dan mereka bahkan berani main arung jeram tuh sampai kebalik-kebalik loh. Wih seru sih Putih Seru main banget ya, di berani ya kampung mereka ya. halamanku Karena lagi. sungainya pun juga Masih bersih. Penasaran kan? Langsung kita lihat aja. Putih silakan. Hai, selamat pagi. Tak terasa, 1 minggu sudah berlalu. Tapi jangan khawatir, Putih tak akan berlalu ninggalin pemirsa Selamat Pagi. Pohon kenari ditumbuhi benalu. Main ke Maluku, jangan lupa mampir ke Pulau Buru. Daripada sedih ingat masa lalu, mending main yang seru-seru. Yuk ikut saya rafting. Eits, jangan lupa memakai pengaman ya. Tujuannya untuk meminimalisir luka akibat benturan. Pastikan semua alat keselamatan sudah terpasang. Nah, kalau semuanya sudah siap, saatnya mendengarkan instruksi.
Karena ada beberapa hal yang harus dicermati, utamanya persiapan mental biar nggak panik selama rafting. Rafting itu memang olahraga yang memicu adrenalin. Tapi sekarang rafting bisa jadi olahraga keluarga. Jadi nggak pandang usia. Bisa usia tua, bisa juga yang masih muda nih. Anak kecil kayak gini juga aman. Apalagi kalau sungainya grade 2. Ayo ready? Asik, hari ini saya beruntung. Cuaca cerah, pas banget untuk rafting. For your information, cuaca menjadi salah satu faktor penting dalam rafting. Soalnya kalau hujan turun, debit air meningkat, arus lebih deras, dan jeramnya lebih berbahaya. Oke, sudah siap semua. Saatnya memacu adrenalin. Let's go! Petualangan kami kali ini menyusuri Sungai Berantas, tepatnya di Desa Pandanrejo, Batu, Jawa Timur. Rencananya, rute sepanjang 6 km ini akan ditempuh selama 1,5 jam. So, bersiaplah dengan jeram yang ada di sepanjang lintasan. Untung saja, sungai ini termasuk ke dalam kategori grade 2. Artinya, memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Karakter Sungai Berantas ini memiliki tepian lebar landai dengan kedalaman sekitar 2 meter. Selain itu, batu berbagai ukuran bertebaran sepanjang perjalanan. Ya, perjalanan ini memang tidak semulus impian-impian saya membina bahtera rumah tangga. Salah, semulus jalan tol maksudnya. Setiap kali menabrak bebatuan atau terjun melintasi jeram, jantung saya berdegup kencang pemirsa. Benar-benar memacu adrenalin. Tidak hanya menabrak bebatuan saja, sesekali kami juga menabrak tepian sungai. Help me! Tolong! Ya, namanya saja perempuan, mudah panik. Untung sudah diberi arahan oleh instruktur. Jadi saat jatuh ke air, saya tidak panik lagi. Saya tetap tenang dan mencoba berenang. Bagi yang tidak mahir berenang, tetap harus tenang. Kan sudah ada pelampung. Yuk, lanjutkan perjalanan. Dan jatuh lagi. Kalau ingin mencoba sensasi arung jeram, tarifnya hanya Rp180.000 per orang. Harga tersebut sudah termasuk 1 kali makan. Berikut kudapannya. Sampai juga kami di titik finish. Yeay! Jadi terbukti kan untuk anak-anak usia 4 tahun seperti ini aja aman ya. Karena memang tadi arusnya juga nggak terlalu kencang. Benar-benar fun rafting. Seru, 6 km aja nggak berasa ya. Yuk. Let's go out and be wild, do it while we can. Sekarang saatnya icip-icip. Di kawasan Soekarno-Hatta Malang, ada mochi beraneka rasa yang dibekukan. Sehingga isiannya menjadi es krim. Penasaran kan? Siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Untuk isian ada krim kental dan serbuk taro. Campur dan haluskan. Untuk kulit mochinya, siapkan tepung ketan, gula pasir, pewarna makanan, dan air. Aduk adonannya. Kalau sudah tercampur, tinggal dipanaskan. Selama dipanaskan, aduk terus adonan hingga mulai mengental dan mendidih. Sip. Kalau sudah, saatnya mencetak. Agar tidak lengket, tambahkan tepung kanji pada alas atau bagian luar. Tipiskan dan cetak kulit mochi terlebih dahulu. Kemudian, masukkan ke dalam cetakan lainnya. Tempel dan tekan bagian tengahnya. Ini yang bikin susah. Buat kulitnya ini jangan sampai sobek ya. Makanya harus pelan-pelan. Ya, oke, kalau udah aman kayak gini baru dikasih isiannya. Berikan isian.
Kemudian tutup dengan adonan lagi. Di toko ini, kue mochi mempunyai bermacam isian rasa. Nah, agar tidak salah, kulit mochi sengaja dibuat beraneka warna. Warna ungu untuk isian taro, merah untuk brownies, dan masih banyak lagi rasa lainnya. Setelah adonan selesai dibuat, simpan di dalam pendingin. Kalau sudah beku, mochi siap disantap atau dikirim. Ya, mochi es krim ini sudah dijual hingga ke beberapa daerah, seperti Jakarta, Surabaya, hingga Lombok. Agar kiriman sampai di tujuan, cara mengemasnya pun ada aturannya. Mochi bisa disantap dengan dipadu dessert atau topping lainnya. Kalau sudah dipadu seperti ini, jadi semakin menarik dan menggiurkan untuk disantap. Per buahnya, mochi dijual antara Rp3.500 hingga Rp5.000. Sedangkan kalau dicampur dengan dessert atau beragam topping, harganya berkisar Rp13.000 hingga Rp17.000. Cukup ringan di kantong kan? Mantap, ternyata mochi ini dicampur dengan es juga rasanya enak banget ya. Perpaduannya pas, manisnya pas. Ada sensasi kenyal-kenyal dulu, baru esnya. Dan yang brownies ini juga enak banget. Di luar ada rasa mochinya, di dalamnya brownies ternyata. Bikin lagi. Putih Nurul, Hendra Kaswara, Jawa Timur. Wih, ternyata main arem jeramnya sama mochinya itu ternyata dekat rumahku, pemirsa. Wah, kamu belum pernah ke sana? Kok baru tahu sih padahal dekat rumah? Ya karena aku sering di Jakarta, kalaupun pulang ke Malang juga pasti kumpul sama keluarga aja. Tapi ngomongin soal mochi tadi kreatif banget. Kreatif banget ya. Dia bikin itu jadi orang-orang tuh penasaran pengen datang ke tokonya gitu. Iya, kita aja baru pertama kali ngeliat, pemirsa pas ngeliat tertarik banget untuk membelinya. Kreatif banget tuh membuat mochi. Tapi ngomongin soal kreatif, jadi inget cerita si Krisna ini waktu jalan-jalan ke Minahasa. Jadi di sana itu ada warga setempat yang memanfaatkan nira itu menjadi bahan bakar pengganti bahan bakar minyak gas itu. Kok bisa jadi pengganti energinya baru nih ya, nira. Tapi kan nira itu terbuat dari gula merah, kok bisa jadi bahan bakar minyak ya? Ini kreatifnya. Coba kita tanya yuk sama pemirsa di Minahasa. Coba kayak gimana pemirsa? Mari kita kerja. Iya, keren. Hai, selamat pagi pemirsa. Kekayaan alam dan potensi tanah Minahasa selalu membuat saya merasa luar biasa. Buktinya seperti sekarang ini. Tapi kok rasanya capek-capek gimana? Kabupaten Minahasa Tenggara. Sini om, biar urusan panjat-memanjat serahkan pada saya. Biar begini juga, saya kan pernah ikut pelatihan di Klatsar saat kuliah dulu. Aduh jempolnya sakit. Aduh. Sepertinya saya harus mencobanya sekali lagi nih. Ayo om, mohon bantuannya. Jangan hanya membantu doa saja. Waduh, bagaimana ini? Sudah pemirsa, lebih baik saya menyerah deh. Paling tidak saya sudah berusaha membantu. Oke, hati-hati naiknya ya. Saya jagain dari bawah. Pohon dengan nama latin Arenga pinnata ini menghasilkan nira. Dahan yang akan diambil niranya diiris dan dipukul-pukul terlebih dahulu. Proses pemukulan bertujuan memberikan ruang bagi air nira. Supaya air nira tidak terbuang, ditaruh sebuah jerigen tepat di bawah dahan. Tunggu 1 hari 1 malam, nira sudah bisa diambil. Oke pemirsa, jerigen berisi nira siap diturunkan. Pindahkan nira ini ke jerigen kosong. Nah, saatnya kita cabut pemirsa. Tapi cobaan saya belum berakhir. Sip, akhirnya saya ketemu juga jalan aspal. Biar mempercepat perpindahan, jerigen ini saya naikkan dulu ke motor pemirsa. Oke om, mohon bantuannya ya. Oh my love, let me be your fire. We're 1,000 miles up and I'm about
Nah, air nira kita tuang pada bejana penyulingan tradisional. Jangan lupa gunakan penyaring pada corong saat memasukkan nira. Tutup rapat-rapat hingga tidak ada celah bagi udara untuk masuk. Jadi ini tinggal kita suling selama 2 kali penyulingan supaya mendapatkan tingkat atau kadar alkohol yang tinggi supaya bisa dipakai sebagai bahan bakar ya. Cara kerja proses penyulingan atau distilasi ini sederhana. Intinya terletak pada perbedaan titik didih. Oke pemirsa, agar pembakaran semakin sempurna, saya harus menyiapkan terlebih dahulu kayu sebagai media pembakaran. Nah, jika sudah cukup, langsung kita masukkan kayu pada bagian bawah tungku. Api jangan sampai mati ya. Suhunya pun dijaga antara 85 hingga 95 derajat Celcius. Bioetanol adalah bahan bakar berupa alkohol yang dihasilkan dari tanaman atau buah yang memiliki kadar gula. Salah satunya dari pohon aren. Oke, kita lakukan pengetesan jumlah kadar alkoholnya. Tuangkan pada botol laboratorium, lalu masukkan alat pengukurnya. Nah, bisa dilihat dari tes ini, didapat kadar alkohol dari bioetanol sebanyak 83%. Aduh, perasaan saya nggak enak nih. Mau coba? Ayo bakar aja. Oh, panas. Aduh, ternyata beneran bisa. Apinya nyala lagi. Aduh. Kelihatan apinya kan? Biru kan? Terbukti. Tapi tangan jadi korban. Gak apa-apa ya, Om. Yeay, pembuktian berhasil. Sip, saatnya kita nyalakan kompor ini pemirsa. Berhasil. Selain menjadi bahan bakar pengganti minyak tanah, etanol juga bisa digunakan untuk kendaraan bermotor. Tidak percaya? Saya akan membuktikannya. Coba ya. Woi. Oke, tinggal gas. Dan motor pun langsung jalan. Ini baru namanya kreatif dan inovatif. Seharian bekerja membuat keseimbangan tubuh saya mulai berkurang. Ya, tandanya perut mulai keroncongan. Jadi kalau di kota besar itu ada namanya makanan martabak. Tapi kalau di Desa Lewata, Minahasa Tenggara, kita juga punya Ibu ya? Iya. Namanya sop pulut, itu semua sayuran macam-macam dicampur jadi satu, jadi seperti martabak. Oke, langsung kita bikin Bu. Pertama kita siapkan dulu adonannya, yaitu sayur kangkung, lalu sayur paku, sayur gedi, daun pepaya, daun bawang, daun kemangi, irisan labu, lalu garam. Sip, campur dan aduk semua bahan hingga merata. Masukkan tepung aren dan aduk kembali hingga rata. Letak mirip seperti martabak. Biarkan satu sisi matang selama 4 menit, lalu dibalik untuk mematangkan sisi sebaliknya. Oh iya, gunakan api sedang ya. Bukan orang Minahasa jika makan tanpa rica. Siapkan cabai rawit, bawang merah, lalu garam dan tumbuk hingga halus. Masukkan potongan tomat agar menambah kesegaran dari sambal yang kita buat. Agar rasa pedas makin awet, kita panaskan sedikit minyak, lalu tuang pada sambal yang sudah jadi. Sret, dijamin selera makan langsung meningkat. Sip, mari Jo kita makan. Oh iya, selamat makan ya pemirsa. Kudapan menyehatkan khas masyarakat lokal seperti ini dijamin susah deh didapat di kota besar. Tapi pemirsa di rumah bisa kok membuatnya. Apalagi rasanya yang gurih ini. Cukup pas untuk dijadikan lauk pauk. Jadi sop pulut ini rasanya tekstur kenyal dan juga ada gurihnya. Dan krenyes-krenyes dari sayuran yang digoreng tadi itu makin mantap. Apalagi semua ini serba seho dari aren ya. Dari tepungnya, dari masaknya juga pakai aren. Bahan bakar semua menyehatkan. Kresna Herdiato, Aini Fadila, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Pemirsa, kami berdua sudah harus pamit dari hadapan Anda semuanya. Tapi besok kami akan kembali lagi. Dengan informasi yang menarik ya. Betul, dengan informasi yang tidak kalah menariknya dari hari ini. Saya Anissa Pohan. Dan saya Ri Indrawan, tonton terus. Selamat pagi. And